Halo, kita akan membahas mengenai dasar dari pemrograman web. Jadi yang pertama, kita akan membahas dulu pengertian dari website. Website sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi data digital, baik berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video, atau gabungan dari semua yang disediakan melalui jalur koneksi internet, sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Halaman website dibuat menggunakan bahasa standar yaitu HTML. Skrip HTML ini akan diterjemahkan oleh web browser sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk informasi yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari website. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis dari website itu sendiri. Secara umum, sebenarnya website itu dibagi menjadi 3 jenis yang bisa kita lihat di sini. Ada website statis, website dinamis, juga website interaktif. Ini disertai dengan gambar contohnya ya. Yang pertama itu ada website statis. Oke. Nah, yang pertama ini ada website statis. Bisa kita lihat di sini website statis yaitu jenis website yang isinya tidak diperbaharui secara berkala, sehingga isinya dari waktu ke waktu akan selalu tetap. Jadi update-nya itu nggak terlalu banyak di website statis ini, dan mungkin bisa setahun atau 2 tahun ya isinya tetap itu aja. Website jenis ini biasanya hanya digunakan untuk menampilkan profil dari pemilik website, seperti contohnya adalah profil perusahaan atau organisasi. Untuk saat ini, website jenis ini banyak digunakan pada website jenis landing page. Bisa dilihat di sini, contohnya dari website statis itu seperti website perusahaan. Ini contohnya Agung Podomoro Land, yang di dalamnya itu isinya adalah profil perusahaannya. Mungkin teman-teman bisa buka sendiri nanti di web browser, ketik aja di situ Agung Podomoro, nanti muncul situ profil perusahaannya. Nah, ini contoh dari website statis. Kemudian selanjutnya ada website dinamis. Website dinamis adalah jenis website yang isinya terus diperbaharui secara berkala oleh pengelola web untuk pemilik website. Website jenis ini banyak dimiliki oleh perusahaan atau perorangan yang aktivitas bisnisnya memang berkaitan dengan internet. Contohnya yang paling mudah dari website dinamis ini adalah website blog atau website berita. Seperti contohnya di sini kita bisa lihat, nanti kalian bisa buka sendiri. Teman-teman bisa buka di sini mediakaltim.com. Itu adalah website sebuah berita. Contohnya seperti ini, dan dia tuh update terus berita-berita seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan website dinamis. Kemudian selanjutnya ada website interaktif. Website interaktif pada dasarnya itu termasuk dalam kategori website dinamis, di mana informasinya selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya website dinamis dengan website interaktif ini hampir mirip saja, karena mereka berdua ini selalu memiliki update-nya, entah itu tiap jam kah atau mungkin tiap hari, tiap minggu tuh mereka selalu punya update-nya tersendiri. Contoh website yang interaktif ini contohnya seperti website e-commerce seperti ini ya, seperti website Shopee atau mungkin Tokopedia, Facebook dan Twitter. Facebook dan Twitter ini termasuk sebagai jejaring sosial ya. Kalau yang tadi itu seperti Shopee dan Tokopedia ini termasuk sebagai e-commerce. Jadi website interaktif ini ada interaksi antara websitenya dengan pengguna websitenya gitu. Berbeda dengan yang statis, kita cuma baca doang. Kalau yang dinamis, kita bisa baca juga, selalu ada update-annya.
Sedangkan yang di interaktif ini kita lebih banyak berinteraksi dengan websitenya. Contohnya kalau misalkan kita buka Shopee gitu kan, website Shopee itu ada Shopee Tanam atau Shopee Games dan lain sebagainya, itu selalu ada interaksi dengan website dengan penggunanya. Di sini saya nggak mempromosikan sebuah website ya, tapi ini hanya contohnya saja seperti ini. Jadi jangan salah paham nanti dikira saya mempromosikan website, enggak, ini contohnya saja. Oke, sampai di sini kita next dulu lagi. Nah, di sini ada pengertian dari pemrograman web. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian website dengan jenis-jenis website. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari pemrograman web. Pemrograman web atau bahasa kerennya itu web programming terdiri dari kata pemrograman dan web. Pemrograman sendiri dapat diartikan sebagai proses atau cara pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer sehingga komputer dapat memproses data dan menampilkan informasi sesuai yang dikehendaki oleh pemrogram. Dengan demikian, pemrograman web dapat diartikan sebagai kegiatan membuat program atau aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat memproses data dan menghasilkan informasi sesuai yang dikehendaki oleh pemilik website. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman web. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari pemrograman web. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa dari pemrograman web. Bahasa pemrograman web itu terdiri dari beberapa unsur bahasa ya. Setidaknya terdapat 5 bahasa utama yang biasa digunakan dalam membuat website dinamis, di mana masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri. Nih, jadi contoh 5 bahasanya itu ada di sini, ada HTML, ada CSS, ada PHP, ada MySQL, kemudian ada JavaScript. Kita bahas yang pertama dulu yaitu HTML. HTML ini punya kepanjangan yaitu Hypertext Markup Language. Ini berperan sebagai pembentuk struktur halaman website yang menempatkan setiap elemen website sesuai layout yang diinginkan. Jadi kegunaan dari HTML ini dalam pengembangan web adalah dia memiliki fungsi utama yaitu membangun struktur halaman web yang mencangkup contohnya itu seperti header, footer, navigasi, hingga konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada CSS. CSS ini punya kepanjangan yaitu Cascading Style Sheets. Ini berperan sebagai membentuk desain website yang mengatur setiap elemen HTML agar tampil menarik pada browser. Jadi fungsi dari CSS ini adalah untuk mendesain supaya halaman website itu tampil menarik. Nggak cuma itu aja bentukannya. Kemudian ada PHP. PHP ini bukan pemberi harapan palsu ya, tetapi dia punya kepanjangan yaitu Hypertext Preprocessor, yaitu berperan sebagai pemroses data pada sisi server sesuai yang diminta oleh klien menjadi informasi yang siap ditampilkan. Juga sebagai penghubung aplikasi web dengan database. Selain PHP, dapat juga menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Python itu contohnya. Kemudian ada SQL. SQL ini dia punya peranan sebagai bahasa yang mengatur transaksi data antara aplikasi dengan database sesuai dengan tempat penyimpanan data. Database yang biasa digunakan itu contoh diantaranya adalah MariaDB, MySQL, Oracle, dan lain sebagainya. Kemudian ada JavaScript. Ini namanya JavaScript tapi bukan berarti teks dari Jawa loh ya. Namanya saja yang JavaScript. Dia berperan sebagai bahasa yang memproses data pada sisi klien serta dapat memanipulasi HTML dan CSS secara dinamis. Nah, dari 5
ini 5 bahasa ini telah berkembang menjadi bentuk lain. Ada yang berupa library seperti jQuery yang merupakan library function JavaScript, dan ada yang berupa framework seperti Bootstrap yang memudahkan programmer agar dapat membuat website dengan lebih cepat. Dua hal tersebut juga akan dibahas nanti di video-video selanjutnya, sehingga ada beberapa materi nanti ya yang kita bahas, nggak cuman ini aja. Kita di sini bahas dasarnya aja dulu, pengenalan dulu mengenai apa itu website dan apa itu bahasa pemrograman website. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi dari pengembangan web. Untuk mengembangkan website, tentu kita membutuhkan berbagai macam aplikasi. Selain dari bahasa pemrograman tadi, kita juga butuh aplikasi yang dapat membantu seorang web programmer dalam merancang, menuliskan skrip program maupun menampilkan hasil dari program tersebut. Nah, beberapa di antaranya bisa dilihat di sini. Sebentar. Oke, bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada web authoring. Ini merupakan perangkat lunak yang biasanya dia bersifat what you see is what you get. Jadi, apa yang dilihat merupakan apa yang dihasilkan. Maksudnya gini, apa yang dilihat merupakan apa yang akan dihasilkan. Nah, aplikasi jenis ini sangat memudahkan bagi seorang pemula karena setiap mengetikkan skrip program itu langsung terlihat hasilnya. Bahkan biasanya tersedia juga tool drag and drop yang memudahkan web designer dalam membuat elemen website. Yang termasuk jenis aplikasi ini diantaranya itu ada Adobe Dreamweaver, kemudian Microsoft Expression Web, Enview dan sebagainya. Aplikasi seperti ini pernah populer pada masanya dulu. Oke, selanjutnya ada text editor. Text editor ini memiliki fungsi yang sama dengan web authoring, yaitu untuk mengetikkan skrip program. Hanya saja text editor ini dia tidak bersifat seperti web authoring ini tadi, yang itu bersifat what you see is what you get, atau apa yang dilihat merupakan apa yang dihasilkan, sehingga untuk menampilkan hasilnya memerlukan web browser. Namun karena lebih ringan dan lisensinya kebanyakan open source, banyak juga yang lebih memilih menggunakan text editor dibandingkan aplikasi sekelas Adobe Dreamweaver. Yang termasuk dalam aplikasi jenis ini, contohnya yang ringan-ringan saja yaitu Notepad, Notepad++, Sublime Text, Bracket, Visual Studio Code, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman yang masih baru belajar mengembangkan web, itu biasanya menggunakan Visual Studio Code aja, karena fiturnya lengkap dan aplikasinya juga nggak terlalu berat. Kemudian ada web browser. Web browser ini digunakan untuk menampilkan dan mengetes hasil program. Beberapa skrip HTML5 ada yang hanya support pada web browser tertentu dan tidak support pada yang lain, sehingga menggunakan lebih dari satu web browser itu lebih baik. Kemudian ada web server. Web server ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request ya melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien, kemudian mengirimkan kembali dalam bentuk halaman-halaman web. Contoh yang termasuk sebagai web server adalah Apache, dan dalam penggunaannya biasanya sudah jadi satu paket dengan PHP dan MariaDB. Oke, selanjutnya
Kita akan bahas istilah-istilah dalam pemrograman web. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengar istilah-istilah ini, nanti teman-teman nggak bingung karena kita akan membahas artinya. Oke, yang pertama itu ada server. Server ini merupakan komputer khusus dengan kecepatan dan kapasitas penyimpanan di atas komputer biasa yang digunakan sebagai tempat pemrosesan data dan juga sebagai penyimpanan file-file dari website. Jadi komputer server ini ibaratkan komputer induk dari beberapa komputer yang terhubung dengan komputer server ini. Kemudian ada klien. Nah, klien ini merupakan perangkat komputer biasa, baik berupa komputer personal, laptop, perangkat mobile, atau yang lainnya yang dapat mengakses halaman website. Jadi server ini adalah pusatnya, kemudian klien inilah yang terhubung dengan komputer server dan dapat membuka halaman website atau konten-konten yang ada di halaman website. Kemudian ada yang namanya domain. Domain ini merupakan nama unik yang mewakili IP dari server website, berupa kata yang mudah diingat sehingga lebih mudah dalam menemukan atau memanggil alamat sebuah website pada internet. Contoh dari domain itu adalah ibaratkan kalau kalian buka-buka web browser, itu biasanya belakangnya ada .com, .go.id, kemudian .biz atau .sch.id atau .ac.id. Jadi itu punya artian di belakangnya semua. Kalau .com itu .commerce, kalau .sch.id itu school, itu biasa digunakan domain yang biasa digunakan untuk website sekolah. Kemudian ada ac.id tadi itu, academic.id itu domain yang biasa digunakan untuk ini kampus ya atau perguruan tinggi. Kemudian ada hosting. Hosting ini tempat penyimpanan file-file website pada sebuah server di internet sehingga website dapat diakses dari mana saja melalui perangkat komputer atau mobile yang terhubung dengan internet. Kemudian ada URL. URL ini singkatan dari Uniform Resource Locator, yaitu nama unik yang mengidentifikasi letak sumber daya website berupa file HTML, gambar, video, dan lain sebagainya yang biasanya akan tampil pada address bar browser ketika sumber daya tersebut diakses. Jadi sederhananya URL ini kalau kalian sering dengar bahasa link itu ya ini URL namanya. Link ini, link itu, ya, biasanya terdiri dari angka, huruf yang secara acak seperti itu. Kemudian ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang mengatur pengiriman data dari klien ke server atau sebaliknya, dan diterjemahkan menjadi informasi yang dapat dibaca oleh pengguna website. Kemudian ada framework. Framework itu dapat diartikan sebagai kumpulan kode-kode program dengan aturan tertentu yang mengatur programmer yang menggunakannya mengikuti aturannya, baik dalam struktur folder, struktur file, struktur kode program, dan berbagai aturan lainnya, serta memberikan kemudahan bagi programmer sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sulit menjadi lebih mudah. Oke, itu saja penjelasan singkatnya yang memang benar-benar singkat. Karena kalau kita mau bahas panjang lebar, videonya juga panjang. Jadi untuk pembahasan berikutnya, untuk memperjelasnya lagi, kita akan sambung di video berikutnya. Terima kasih.